Sesuai dengan firman Allah ayat surat An-Nahl ayat 40, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Itu sifat jaiz bagi Allah. Jadi tidak ada seorang makhluk pun dari semua makhluk Allah yang berhak memaksa Allah untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Karena Allah adalah zat yang maha memaksa dan Allah adalah zat yang maha berkuasa. Allah tidak bisa dipaksa dan Allah juga tidak bisa dikuasai. Sedangkan usaha dan doa manusia hanya sekedar perantara untuk mengharap belas kasihan Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan yang akan mengabulkan, yang berhak mengabulkan itu adalah Allah. Jadi belas kasih Allah dalam mengabulkan apa yang kita inginkan. Keputusan akhir dari sebuah doa, dari sebuah doa itu adalah mutlak berada di tangan Allah. Allah mengabulkan atau tidak mengabulkan dari doa hambanya. Selanjutnya, arsalah mengutus Allah anbiya kepada para nabi zawi fatonah yang mempunyai kecerdasan, bisitkin yang mempunyai kejujuran, watablighi dan menyampaikan, wal amanatu dan amanah terpercaya, wa jaizun dan adapun sifat jaiz fi haqqihim di dalam hak-haknya mereka min arodin dari sifat-sifat manusia bi ghairi naksin tanpa mengurangi sedikit pun dari derajat kenabian ka khafi fil maridi seperti sakit yang ringan. Jadi khafi fil maridi itu sakit yang ringan. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu mengutus para nabi dan mengutus para rasul untuk menyampaikan serta menyebarkan ajaran Islam ke muka bumi. Nabi adalah seorang manusia biasa seperti kita. Jadi nabi itu bukan malaikat, nabi itu bukan bangsa jin, tapi nabi dan rasul itu juga manusia seperti kita. Akan tetapi manusia yang menerima wahyu dari Allah namun tidak ada perintah untuk menyampaikan pada kaumnya. Jadi nabi itu adalah manusia yang mendapat wahyu dari Allah dan tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Sedangkan rasul, jadi bedanya nabi dengan rasul, rasul itu selain menerima wahyu dari Allah juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Maka bisa dikatakan bahwa setiap rasul sudah pasti nabi. Akan tetapi nabi belum tentu rasul. Jadi nabi sebagai utusan Allah, mereka adalah manusia pilihan yang dibekali oleh Allah dengan segala macam keistimewaan yang dimiliki oleh makhluk Allah. Jadi nabi itu manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah melebihi makhluk yang lain. Begitu pula mereka diberi sifat-sifat kesempurnaan. Apa saja sifatnya? Tadi yang 4 itu. Sifat-sifat wajib dari nabi adalah fatonah, cerdas, siddiq, watablik, wal amanatu. Jadi nabi itu punya 4 sifat wajib. Yang pertama, siddiq. Siddiq itu jujur. Jadi setiap rasul, setiap nabi itu sudah pasti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, tablik. Tablik itu menyampaikan. Jadi setiap rasul yang menyampaikan apa yang diterima dari Allah. Jika Allah memerintahkan rasul untuk menyampaikan wahyu, seorang rasul pasti akan menyampaikan wahyu.
Yang ketiga adalah sifat amanah. Amanah ini terpercaya. Secara bahasa, amanah berarti bisa dipercaya. Sedangkan yang dimaksud di sini bahwa setiap rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapannya dan perbuatannya. Karena rasul tidak mungkin melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Begitu pula dalam hal etika. Setiap rasul tidak mungkin terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, seperti pencurian, perzinahan, menipu, berdusta, dan sebagainya. Jadi Rasul itu dijaga oleh Allah dari sifat-sifat hasud, riya, sombong, dusta, dan lain sebagainya. Yang keempat, sifat wajib bagi Rasul yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi setiap Nabi dan Rasul dalam menyampaikan risalah Allah tentu dibutuhkan satu kemampuan dan strategi yang khusus agar risalah yang disampaikan bisa diterima oleh manusia, bisa diterima oleh masyarakat.